Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi untuk bidang studi sejarah peminatan ya. Nah, untuk hari ini materinya nggak panjang. Kita nggak usah panjang-panjang. Yang penting kalian mengerti ya kan, seperti yang sudah diminta dari beberapa siswa untuk bisa memahami pelajaran. Kita konsep belajarnya sederhana aja. Dan kalaupun ada tugas itu hanya satu pertanyaan. Gampang ya, cuma satu pertanyaan aja. Oke, nah untuk hari ini kita akan mempelajari untuk beberapa pekan ke depan kita akan mempelajari tentang peradaban masa awal masyarakat di dunia. Yang pertama itu kita akan masuk tentang peradaban lembah Sungai Indus. Jadi rata-rata itu peradaban selalu berada di pinggir sungai. Kenapa? Karena di pinggir sungai itu banyak bahan-bahan material yang bisa digunakan untuk membuat bangunan ataupun tata kota. Makanya dikatakan juga bahwa sungai itu adalah sumber kehidupan. Jadi rata-rata setiap peradaban yang ada di dunia itu pasti akan dimulai dari sungai. Nah, itu dia ya. Kita yang pertama adalah Sungai Indus. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung mulai agar pelajaran kita menjadi berkah hari ini. Sebelumnya, apakah itu peradaban? Kita sering bilang peradaban. Apakah sama peradaban dengan kebudayaan? Jelas berbeda. Nah, kalau kebudayaan itu merupakan suatu hasil cipta, hasil budidaya manusia yang berupa nilai-nilai ataupun berupa benda-benda yang terkesan nilai estetikanya itu indah. Nah, kalau peradaban tidak hanya seperti kebudayaan tapi dia lebih. Jadi di sini ada rangkumannya bahwa yang dimaksud dengan peradaban itu adalah kumpulan sebuah identitas. Identitas itu artinya ciri-ciri khas yang terluas dari seluruh hasil budidaya manusia, baik itu fisik maupun non fisik. Jadi kalau fisik itu berupa bangunan atau benda-benda yang terlihat oleh mata, sementara kalau yang non fisik itu berupa nilai-nilainya. Nah, itu dia ya. Jadi dia berupa kumpulan sebuah identitas yang sangat luas, kemudian bisa berupa fisik maupun non fisik. Dan peradaban juga sering disebutkan sebagai sebuah kebudayaan yang telah mencapai puncaknya. Jadi kalau kebudayaan tadi ada nilai-nilai estetikanya, nilai keindahannya. Nah, kalau peradaban dia lebih tinggi lagi dari hanya sekedar kebudayaan atau dikatakan kebudayaan yang mencapai puncaknya. Itu dia peradaban. Oke, kita lanjutkan. Di lembah Sungai Indus ada dua peninggalan yang sangat terkenal. Yang pertama itu adalah kota Harappa. Kemudian yang kedua itu adalah kota Mohenjo-daro atau sering dikatakan sebagai peradaban Mohenjo-daro. Nah, Mohenjo-daro dan Harappa. Oke, itu untuk peninggalannya. Nah, apakah yang dimaksud dengan peradaban Mohenjo-daro dan Harappa? Mohenjo-daro dan Harappa ini adalah sebuah peradaban yang diperkirakan berada di daerah Pakistan. Kemudian dibangun atau ada sejak tahun 1500 Masehi ya, udah sangat lama sekali. 1500 Masehi ini udah masuk 2021, sudah berapa puluh ribu tahun yang lalu. Peradaban ini diperkirakan dibangun oleh suku Dravida. Suku Dravida itu adalah suku asli dari bangsa India, walaupun pada akhirnya mereka harus terasingkan setelah masuknya suku Arya yang merupakan keturunan dari India Jerman, yaitu juga lebih tinggi rasnya. Kemudian bangunan kota Mohenjo-daro dan Harappa dapat dikategorikan sebagai tata kota yang baik. Ya, jadi walaupun itu dibangun pada 1500 Masehi, tapi dia tata kotanya itu sangat luar biasa baik, sangat luar biasa teratur dan tertata serta terencana dengan sempurna. Jadi kalau sekarang kita melihat, kita harus malu ya dengan peradaban yang sekarang. Kenapa? Sekarang teknologi sudah canggih, tapi dalam pembuatan tata kota sebenarnya bisa dikatakan kita kalah dengan peradaban-peradaban kuno dahulu, apalagi tentang sistem perairan, apalagi dalam pembuatan atau pembangunan rumah. Kita kalah jauh dengan mereka, padahal mereka masih menggunakan bahan-bahan ataupun material yang sederhana. Seperti apa? Seperti mereka menggunakan lem untuk
bangunan, misalkan mereka ingin membangun sebuah kota dengan batu-batu yang mereka ambil dari sungai ataupun dengan tanah liat yang dibentuk menjadi batu, itu lemnya adalah, kalau kita sekarang semen, kalau mereka dulu adalah putih telur. Jadi putih telur itu digunakan untuk lem, maka tersusunlah dan terekatlah yang namanya batu-batu tadi dan terbentuklah bangunan-bangunan. Kemudian dikatakan juga oleh para arkeolog bahwa di kota Mohenjo-daro dan Harappa itu di setiap jalan-jalannya itu ada arah mata angin. Nah, ini luar biasa. Jadi kalau mungkin kita bingung mau ke arah mana, apakah arah timur, utara, barat, itu kita tinggal melihat arah mata angin tersebut. Jadi nggak akan tersesat. Kemudian setiap samping kiri, kanan, dan kanan jalan itu sudah ada yang namanya saluran air. Kalau sekarang istilahnya adalah parit-parit, dan paritnya itu nggak kecil-kecil ya, paritnya itu dalam meter, kemudian lebarnya sampai sekitar 3-4 meter. Jadi kemungkinan untuk banjir itu sangat-sangat tidak mungkin. Nah, itu dia ya, sangat baiknya tata kota yang ada di kota Harappa dan Mohenjo-daro. Selanjutnya, untuk aktivitas manusia, mereka juga punya aktivitas mata pencaharian sebagai pedagang. Makanya India juga terkenal sebagai pedagang, karena dari peradaban kunonya pun dulu mereka sudah berdagang, gitu dia. Kemudian adanya ditemukan benda-benda ataupun bangunan oleh para arkeolog berupa pasar-pasar. Itulah yang membuktikan bahwa peradaban dari Sungai Indo, tepatnya pada peradaban Mohenjo-daro dan Harappa ini, dikatakan sebagai sebuah peradaban yang sudah mencapai puncaknya, makanya dia pantas dikatakan atau disebut sebagai peradaban, bukan kebudayaan. Oke, itu dia ya. Jadi memang sangat luar biasa. Dari sistem tata kota mereka sudah sangat tersusun rapi, terhindar dari banjir. Kemudian dalam pembangunan tata kotanya sangat teratur, yang nggak berserak-serak. Kemudian materialnya padahal itu masih sangat sederhana. Kenapa? Karena materialnya itu masih berupa lempeng-lempeng tanah, atau dia lempeng tanah seperti kalau kita sekarang kenal itu adalah batu bata. Batu bata itu tadi ya, lempeng-lempeng tanah, tapi namanya di situ disebut dengan terakota. Nah, itu dia terakota ya, nama peninggalannya. Kemudian ditemukan juga bangunan-bangunan berupa kuil yang merupakan tempat pemujaan dewa-dewa mereka. Jadi mereka juga untuk kegiatan religiusnya juga ada, sudah dikenal sebagai peradaban yang memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme. Oke, itulah dia untuk peradaban Sungai Indo dengan peninggalannya Mohenjo-daro dan Harappa. Nah, yang menjadi pertanyaannya nih, nah silahkan kerjakan di buku catatan kalian. Tapi yang paling pertama, kalian catat dulu tentang peradaban Sungai Indus, yaitu kota Mohenjo-daro dan Harappa, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kemudian di bawah catatan tersebut baru buatlah yang namanya tugas, yaitu mencari nilai-nilai positif apakah yang bisa diambil dari peradaban Sungai Indus. Kemudian minimal untuk nilai-nilai positifnya itu 5. Banyak tadi yang sudah Ibu jelaskan ya kan, nilai positifnya begini. Kalian tuliskan minimal 5 di buku catatan. Tapi ingat, catatannya terlebih dahulu baru tugasnya. Oke, silahkan dikirim ke GCR. Sekian untuk materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.